Wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep berpikir resilience. Saya Hana Salsa Fadila dengan akhiran NIM 162. Jadi teman-teman sebenarnya tahu nggak kenapa resiliensi ini merupakan kemampuan yang sangat penting? Karena dengan resiliensi, seseorang itu bukan hanya bisa bertahan dari kesulitan, tapi juga mampu buat bangkit dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk membahas lebih lanjut mengenai konsep berpikir resiliensi. Next, ada definisi dari resiliensi. Resiliensi bisa kita artikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertahan, bangkit, dan berkembang, meskipun menghadapi tekanan atau perubahan yang besar dalam hidup. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa yang gagal dalam ujian akhir. Ada orang yang langsung putus asa, mereka tidak mampu nih, bahkan nyerah. Namun, ada juga yang justru malah menjadikan kegagalan itu sebagai dorongan untuk belajar lebih giat lagi dan mampu mencoba strategi baru. Nah, itu contoh nyata dari resiliensi. Bukan menghindari masalah, tapi menghadapi dan tumbuh dari masalah tersebut. Next. Tahapan dan perkembangan resiliensi. Yang pertama itu sebelumnya resiliensi ini tuh gak muncul gitu aja, melainkan berkembang seiring bertambahnya usia. Ini ada beberapa tahapan penting. Yang pertama, trust atau kepercayaan. Contohnya, sejak bayi kita belajar mempercayai orang tua atau pengasuh. Selanjutnya lanjut ke autonomi atau kemandirian. Contohnya itu ketika anak mulai tumbuh, ia belajar melakukan sesuatunya sendiri. Next, itu ada industri atau kerajinan ketekunan. Contohnya, saat remaja, seseorang belajar bekerja keras dan menekuni sesuatu. Selanjutnya ada identity atau identitas. Contohnya itu di tahap dewasa muda, individu mulai menemukan siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Tahapan-tahapan ini ibarat pondasi. Jika tahapan ini kuat, resiliensi akan terbentuk dengan baik dan membuat seseorang lebih siap untuk menghadapi tekanan di masa depan. Next. Kemudian ada faktor pembentuk resiliensi. Menurut Goldberg 2003, yang pertama ada I have atau saya memiliki. Artinya apa sih? Jadi artinya itu adalah kita punya dukungan dari luar nih. Misalnya kayak keluarga, sahabat, atau lingkungan yang peduli sama kita. Nah, dari dukungan ini itu membuat kita menjadi tidak merasa sendirian ketika menghadapi masalah. Selanjutnya ada I am atau saya adalah. Nah, ini merujuk pada kekuatan dari dalam diri kita. Contohnya itu kayak rasa percaya diri, sikap optimis, dan keyakinan bahwa kita itu berharga. Selanjutnya ada I can atau saya bisa. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi, dan mengendalikan emosi. Nah, dari ketiga faktor ini itu sebenarnya saling melengkapi nih. Dengan dukungan yang baik, keyakinan diri yang kuat, dan keterampilan problem solving, seseorang akan lebih mudah untuk membangun resiliensi. Next. Selanjutnya ada konsep berpikir resiliensi. Konsep berpikir resiliensi ini berarti bagaimana cara kita memandang, menafsirkan, dan merespon situasi sulit agar tetap bisa berfungsi dan tumbuh.
Orang yang memiliki pola pikir resilient biasanya menganggap masalah ini sebagai peluang belajar. Mereka percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk menemukan cara baru. Pola pikir seperti ini dikenal dengan istilah growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan bisa berkembang dengan usaha dan pengalaman. Next. Selanjutnya yaitu ada growth mindset. Optimis realistis. Nah, di optimis realistis ini itu artinya tetap berpikir secara positif, tapi tidak mengabaikan kenyataan. Fokusnya itu adalah pada hal-hal yang bisa dikendalikan, bukan pada hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Contohnya itu ketika kita tidak bisa mengendalikan pandemi yang datang waktu COVID kemarin, tapi kita bisa nih untuk mengendalikan cara kita menjaga kesehatan dan produktivitas kita di saat pandemi. Selanjutnya ada fleksibel dan adaptif. Nah, fleksibel dan adaptif itu artinya seseorang tidak terpaku pada satu cara saja. Jika suatu strategi gagal, ia mau mencoba alternatif lain. Selanjutnya ada growth mindset. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Masalah sama dengan peluang belajar. Berarti keyakinan bahwa kemampuan dan berkembang dengan usaha dan pengalaman. Jadi jika adanya masalah itu diartikan sebagai peluang belajar gitu, bukan malah buat ngedown. Selanjutnya yaitu ada percaya diri dan tujuan. Yakin mampu punya arah hidup. Nah, orang yang yakin dengan dirinya sendiri itu memiliki arah hidup yang jelas untuk menghadapi tantangan, karena mereka tahu nih kemana harus melangkah. Dan yang terakhir itu ada regulasi emosi. Resiliensi ini bukan berarti kita gak boleh sedih, marah, atau bahkan stres. Itu wajar loh. Namun, orang yang resilient itu mampu untuk mengelola emosi negatif agar tidak melumpuhkan mereka. Contohnya, dengan mencari dukungan sosial, melakukan aktivitas positif, atau melatih kesabaran. Oke, sebagai penutup, mari kita simpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan, bangkit, dan berkembang meskipun berada dalam situasi sulit. Dengan pola pikir yang resilient, yakni growth mindset, fleksibilitas, optimisme, realistis, kepercayaan diri, tujuan hidup, dan regulasi emosi, kita bukan hanya mampu untuk menghadapi masalah, tapi juga bisa tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Dan di akhir presentasi ada Unity of Science, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 83. Wa iz ahusna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurbani wal yatama wal masakini wa qulu lin-nasi husna aqimu sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Oke, jadi intinya resiliensi ini adalah bekal penting untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh dengan tantangan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.